teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Rian Ferdianto @rianfrdnt yang berjudul Perayaan Malam Hutan. Dari suara gamelan dan tarian hingga terlihat banyak orang yang berbondong-bondong membawa keranda mayat. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman dari 4 sekawan saat mereka melintasi sebuah hutan yang konon katanya dihuni oleh ribuan jin. Dalam cerita ini, seperti biasanya, segala unsur seperti nama dan tempat kejadian akan aku samarkan sesuai dengan permintaan sang narasumber. Jadi, persiapkan diri kalian. Karena cerita ini akan membuat malam kalian terasa semakin panjang. Hutan selalu banyak menyimpan cerita misterius di dalamnya. Di balik keindahan pemandangan yang disuguhkan di siang hari, hutan menjelma sunyi ketika temaram datang menyelimuti. Tidak banyak orang yang menceritakan tentang mitos sebuah hutan. Dimulai dari hutan bisa menjadi portal dimensi menuju alam lain. Bahkan hutan menjadi tempat berkumpulnya ribuan jin layaknya sebuah kerajaan. Hal itu pun dialami oleh keempat sahabat yang berencana pergi untuk berlibur. Perjalanan menuju tempat wisata tersebut melewati sebuah hutan yang konon katanya menyimpan sebuah cerita mistis yang begitu kental. Warga setempat bahkan percaya bahwa hutan tersebut menjadi tempat bernaungnya ribuan jin. Sudah banyak yang melihat dan mengalami sendiri betapa menyeramkan sekali bila melintasi hutan tersebut pada malam hari. Perdebatan sempat terjadi di antara keempat sahabat tersebut ketika Jaka memberikan instruksi bahwa perjalanan akan dilakukan pada malam hari. "Bukan apa-apa nih. Apa tidak sebaiknya kita berangkat pagi saja?" ucap Farhan. "Kenapa? Kamu takut?" tanya Jaka. "Bukannya begitu, Jak. Kamu tahu kan cerita yang beredar mengenai hutan itu?" "Iya, Jak. Apa tidak sebaiknya kita berangkat siang saja?" Kini Dodi ikut bicara. "Kalau kamu, bagaimana, Gam?" "Aku sih, bagaimana baiknya lah. Mau siang, mau malam, gas saja kalau aku mah," balas Agam. "Kamu tahu kan, Jak, mitos yang beredar itu seperti bagaimana? Bukannya tidak baik kan? Apalagi kita sebagai tamu, kita harus menjaga apa yang jadi kepercayaan warga setempat," ujar Farhan. "Kamu sendiri kan yang bilang kita punya Tuhan. Buat apa masih percaya mitos? Jadi, bagaimana ini? Kalau pagi atau siang aku tidak bisa ikut, terserah kalian sih. Aku cuma ngasih pilihan," kata Jaka kemudian. Perjalanan pun dimulai pada malam hari. Jaka, Agam, Farhan, dan Dodi sudah siap dengan perjalanan mereka tersebut. Pukul 8 mereka mulai berangkat. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dalam perjalanan mereka tersebut. Semua berjalan dengan lancar, seperti apa yang mereka inginkan. "Tuh kan, kataku juga apa? Santai saja, Gam. Lagi pula, mana ada sih setan yang berani sama aku?" ucap Jaka di atas sepeda motor kepada Agam yang pada saat itu membonceng kepadanya. "Sudah, jangan bicara macam-macam. Ini masih di jalan, Jak. Lagian perjalanan kita masih jauh," balas Agam kemudian. Hingga bertemulah mereka dengan sebuah gapura perbatasan yang menuju ke sebuah hutan. Hutan yang menjadi perbincangan mereka sejak awal. Hutan yang menyimpan banyak cerita mitos di kalangan orang banyak. "Let's go, kami datang!" teriak Jaka. Agam
mengeplak helm Jaka seraya berkata, kamu sudah gila ya, Jak?" Sementara itu, Dodi dan Farhan yang berada di belakang mereka hanya bisa mengucap istighfar berulang kali, berharap nasib baik yang akan mereka alami saat melintasi hutan tersebut. "Menurut kamu, panjang hutan ini berapa kiloan?" tanya Dodi. "Tidak tahu, Dot. Di Google Maps sih sekitar 8-10 kilometer," jawab Farhan. Dodi menelan ludah. "Selama 10 kilometer kita berada di hutan angker ini," batinnya kemudian. Awal dari sebuah malapetaka pun terjadi ketika di tengah-tengah perjalanan motor yang dikendarai oleh Jaka tersebut mesinnya tiba-tiba mendadak mati. "Lah, kenapa ini motor?" ucap Jaka kemudian. Kenapa motornya, Jak?" tanya Farhan. "Tidak tahu, ini tiba-tiba mati." "Kamu jangan bercanda, Jak. Ini di tengah-tengah hutan masalahnya." Kini Dodi ikut bicara. "Buat apa aku bercanda, Dot? Kamu coba nyalakan sendiri bisa atau tidak?" Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma begitu seram dalam pandangan. "Sial, tidak guna banget sih ini motor," Jaka mulai kesal. Tiba-tiba, dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat hingga sampai di tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. "Kenapa, Dek? Kok malam-malam di tengah hutan begini?" tanya sang kakek yang berdiri di hadapan mereka. "Cek, Dot, kakinya napak ke tanah tidak?" bisik Farhan kepada Dodi. Goblok kamu," kata Dodi kemudian. Anu kek, motor saya mogok," timpal Jaka. "Kakek tahu tidak di mana bengkel terdekat?" sambungnya bertanya kepada sang kakek. "Kamu yakin?" tanya ke kakek ini. "Kita kan tidak kenal sama dia," bisik Agam. "Ya siapa tahu kan dia warga setempat. Dia mungkin tahu atau memang ada bengkel di sekitar sini." Singkat cerita, ikutlah mereka dengan kakek tua tersebut. "Kamu lihat sekitar kan tadi? Memang ada desa ya di sekitar sini," bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh karena sejak awal mereka melintasi area hutan tersebut tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun saat itu, sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju ke sebuah desa yang ramai penduduk. Bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitas. "Benar juga ya, memang tadi ada desa ya?" tanya Dodi seolah pada dirinya sendiri. "Lantas, desa apakah itu? Awal sebuah perjalanan. Jaka, ia adalah orang pertama yang merencanakan perjalanan tersebut. Saat itu, ia mulai menghubungi teman-temannya melalui WA. Dayung pun bersambut ketika Dodi, Agam, dan Farhan merasa tertarik untuk bersama-sama pergi berekreasi ke tempat yang Jaka maksud. "Oke, Fik ya, minggu depan," tulis Jaka di akhir pesan tersebut. Semua teman-temannya menjawab, "Oke." Itulah memang yang diharapkan para mahasiswa seperti mereka. Pergi berlibur atau healing adalah hal yang paling mereka butuhkan setelah diterpa penuh mata kuliah yang sifatnya layak bom atom meledakkan kepala mereka. "Tapi aku baru dengar loh ada tempat wisata di sana," tulis Farhan dalam pesan teks yang dikirimkan kepada Dodi. "Wisata baru kali," balas Dodi kemudian. Di suatu malam, di malam Sabtu yang dingin selepas hujan, mereka berempat berkumpul di kediaman Farhan. Tujuan mereka mengadakan kumpul tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membahas rencana berlibur tersebut. Membahas tentang tempat wisata yang dimaksud, hingga membahas perlengkapan apa saja yang harus mereka bawa. "Sudah paham kan sekarang? Jadi, Fik ya, minggu depan kita berangkat,"
kata Jaka. Sebentar Jak, soal tempat wisatanya aku masih ragu nih. Soalnya asing di telingaku, timbal Dodi kemudian. Kamu searching deh di Google, ada kok di sana. Kalau kamu masih ragu juga, masa mahasiswa teknik masih ragu sama teknologi semacam Google? Iya juga sih, memang ada tempatnya di Google. Cuma aku mau memastikan langsung saja. Ya, kalau mau memastikan langsung, ya ayo kita caps. Oke deh, berangkat. Pada Rabu sore, perdebatan terjadi antara keempat sahabat tersebut. Rencana pemberangkatan yang semula akan dilaksanakan pada pagi hari diubah oleh Jaka menjadi malam hari. Hal tersebut membuat Farhan tidak setuju dengan keputusan yang Jaka ambil. Farhan sedikit banyaknya tahu mengenai mitos yang beredar pada sebuah hutan yang akan dilintasi oleh mereka untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Namun, akhirnya perdebatan antara mereka pun mereda. Farhan akhirnya mengalah dengan keputusan yang Jaka ambil karena jika perjalanan tidak berlangsung pada malam hari, rencana berlibur tersebut akan batal. Perjalanan pun dimulai. Pukul 8 di malam minggu yang cerah, mereka mulai mengendarai sepeda motor untuk mencapai lokasi tujuan. Tidak ada tanda-tanda aneh dalam perjalanan yang mereka lalui. Hingga kemudian, mereka sampai di depan sebuah gapura, perbatasan menuju sebuah hutan yang sedari awal mereka perbincangkan tersebut. Bahkan, Jaka pun sempat berteriak saat melintasi gapura tersebut. Namun, Dodi dan Farhan memiliki firasat yang tidak enak saat sampai di hutan tersebut, membuat mereka mengucapkan istighfar berulang kali, mencoba untuk menetralkan pikiran mereka. Hingga kemudian, awal dari sebuah malapetaka pun terjadi ketika Jaka terus-menerus berkata sembarangan di dalam hutan tersebut. Mana ada sih setan yang bisa nerkam manusia? Pada penakut, ini biasa saja kan buktinya? Tidak ada apa-apa kan? Kata Jaka. Agam yang dibonceng oleh Jaka tersebut hanya bisa pasrah mendengarkan ocehannya itu. Sedari awal, rencana masuk hutan di malam hari memang sudah salah. Apalagi ditambah dengan bicara sembarangan di tempat yang bahkan baru pertama kali mereka lintasi. Sepeda motor yang dikendarai oleh Jaka tiba-tiba mendadak mati. Di sana tidak bisa dipungkiri, perasaan Dodi dan Farhan sudah mulai tidak karuan. Di tengah hutan menyeramkan tersebut mereka harus mengalami musibah yang tidak diduga sebelumnya akan terjadi. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma begitu seram dalam pandangan. Sial, tidak guna banget sih ini motor. Jaka mulai kesal. Tiba-tiba, dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat hingga sampai di tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. Kakek tersebut kemudian mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Ia mengatakan bahwa tetangganya mengerti dengan mesin kendaraan dan bisa memperbaiki sepeda motor yang Jaka tunggangi tersebut. Namun, ini menjadi sebuah tanda tanya besar, di mana saat mereka tengah melakukan perjalanan tidak ada sama sekali desa yang berada di dekat hutan tersebut. Namun, saat itu, sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju ke sebuah desa yang ramai penduduk, bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitasnya. Mereka pun sampai di sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu dengan bantuan penerangan dari lampu petromak. Rumah tersebut merupakan kediaman dari sang kakek. Di sana, mereka kemudian dikejutkan oleh seorang nenek yang tiba-tiba keluar dari samping rumah. Baru pulang, nenek itu berbicara kepada sang kakek. Iya, jawab sang kakek kemudian. Lalu, siapa mereka ini? Kasihanem, motor mereka mogok di sana. Kemudian,
Sang nenek tersebut tersenyum ke arah mereka hingga kemudian mereka memperkenalkan nama mereka masing-masing. Sang kakek bernama Sugi beserta nenek yang bernama Karsinem mengaku sudah tinggal di rumah tersebut selama 40 tahun. Di sini ya begini, Dek. Penerangan hanya pakai lilin, listrik belum masuk, ucap sang nenek. Sini, biar kakek antar ke sopirin, biar motormu segera dibetulkan olehnya. Diantarlah Jaka ke kediaman sopirin yang tidak jauh dari letak rumah kakek tersebut. Hanya terhalang 2 bangunan rumah saja. Dodi semakin merasa tidak karuan berdiam di sana, apalagi ditambah melihat senyum dari sang nenek yang menyeramkan tersebut, seperti melihat sosok nenek dalam serial film horor. Menurutku, ada yang tidak beres, Han, bisik Dodi kepada Farhan. Aku juga berpikir begitu, timpal Farhan juga dengan berbisik. Tidak lama, Jaka dan sang kakek kembali ke rumah tersebut. Tenang teman-teman, motorku lagi dibenerin noh, di sono, seru Jaka. Namun, tidak ada yang menjawab seruan dari Jaka tersebut. Kalian pada kenapa sih? Santai saja kali, bentaran kok lagi dibenerin motornya. Iya, santai saja Dek, anggap saja rumah sendiri. Kini sang kakek yang berbicara. Begini Kek, mereka itu masih percaya sama mitos, masa takut sama setan? Memang setan bisa nerekam gitu? Parah nih emang, masa takut sama yang begituan? Kata Jaka. Sang kakek memunculkan reaksi tersenyum. Itu membuat perasaan Dodi, Farhan, dan Agam semakin tidak karuan dibuatnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara alunan musik gamelan dari kejauhan. Itu suara apa? Seperti ada suara gamelan, tanya Agam seolah pada dirinya sendiri. Itu memang sering dilakukan di sini, Dek. Sering diadakan pementasan tari di lapangan sana, ucap sang nenek seraya tersenyum. Mau lihat ke sana? Di sana pasti tengah ramai, ajak sang kakek kemudian. Jaka penuh semangat. Ayo Kek, jauh tidak tempatnya? Katanya. Jak, Dodi mencoba untuk berbicara kepada Jaka. Ayo, lihat yang lagi nari teman-teman. Namun, Jaka memotong perkataan Dodi tersebut. Singkat cerita, diantarlah mereka berempat menuju ke sebuah lapangan luas tempat di mana pementasan tari itu berlangsung. Di sana banyak sekali orang yang tengah berkumpul menyaksikan pementasan tari tersebut seperti layaknya sebuah pertunjukan yang memang disajikan untuk hiburan bagi masyarakat setempat. Dodi dan Farhan semakin merasa aneh ketika mereka melihat semua orang yang menonton pementasan tari tersebut. Pasalnya, semua orang di sana tatapannya sangat datar dan dingin. Tidak sama sekali ada raut wajah bahagia ketika melihat sebuah tari bak hiburan yang meriah tersebut. Beneran ada yang tidak beres ini, batin Dodi kemudian. Sementara itu, sang penari terus menari mengikuti irama. Jaka saat itu ikut ke tengah untuk menari bersama penari tersebut. Jaka berteriak seolah merasa senang, padahal ia adalah orang yang tidak suka dengan alunan musik seperti itu. Di kampus, Jaka bahkan hanya sering mendengarkan musik dari band-band metal kesukaannya. Singkat cerita, alunan musik pun berhenti. Semua orang yang menonton pun meninggalkan lapangan satu persatu. Ah, kalian tidak seru? Tadi asik loh, ikut joget, seru Jaka ditujukan kepada seluruh temannya. Tidak ada yang menjawab. Agam, Dodi, dan Farhan mempunyai perasaan yang sama mengenai desa tersebut. Perasaan aneh yang terus menggerutu dalam benak mereka. Bagaimana, Dek? Seru tadi pentas tarinya? Tanya sang kakek seraya tersenyum. Dodi, Farhan, dan Agam hanya cengengesan seraya mengangguk. Wah, mantap sekali Kek. Penarinya juga keren, kata Jaka. Sang kakek tersenyum. Menginap saja kalian di sini. Sudah tengah malam begini.
"Apa yakin masih mau melanjutkan perjalanan?" katanya kemudian. "Terima kasih, Kek. Tapi kami tidak punya waktu untuk bersantai. Perjalanan kami masih jauh," balas Dodi. "Ya sudah, kalau begitu kita ngopi saja di rumah kakek. Sekalian menunggu motor kalian yang tengah dibetulkan." Ketika mereka tengah bersantai di rumah sang kakek menunggu motor yang tengah diperbaiki, tiba-tiba banyak orang yang berbondong-bondong membawa obor menghampiri tempat di mana mereka berada. Kepanikan mulai terlihat dari wajah Dodi, Farhan, dan Agam saat orang-orang tersebut semakin mendekat dan terlihat di antara kerumunan tersebut ada yang membawa 4 buah keranda mayat. "Loh, siapa yang meninggal, Kek?" tanya Agam. Sang kakek hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari Agam tersebut. Orang yang berbondong-bondong itu semakin dekat dan terus mendekat, hingga kemudian sampai di hadapan mereka semua yang tengah duduk bersantai di rumah sang kakek tersebut. "Waduh, ada apa ini? Siapa yang meninggal, Kek?" tanya Jaka. "Banyak sekali yang meninggalnya," sambungnya. Tiba-tiba sang nenek keluar dari balik rumah dengan membawa gayung dan 1 buah ember berisikan air yang penuh dengan bunga. "Ayo, Dek, sebelum dikuburkan, kita mandi terlebih dahulu," ucap sang nenek kemudian. Dodi, Farhan, dan Agam berlari ketakutan. Sementara itu tangan Jaka ditarik oleh sang kakek saat hendak ikut berlari bersama ketiga temannya tersebut. Agam yang menyadari hal itu kemudian berbalik arah untuk melepaskan cengkraman sang kakek. "Lepaskan, lepaskan temanku!" teriak Agam dengan terus memaksa melepaskan cengkraman sang kakek dari tangan Jaka. "Gam, tolongin aku, Gam!" kata Jaka meringis ketakutan. Dodi dan Farhan yang sudah jauh berlari kemudian memutuskan untuk kembali lagi saat sadar bahwa kedua temannya itu masih tertinggal. "Sial, kita balik lagi, Dot. Kasihan yang lain," ucap Farhan. Saat mereka kembali, mereka disuguhkan dengan pemandangan Agam dan Jaka yang tengah dikerumuni oleh banyak orang. Pemandangan semakin terlihat jelas ketika Dodi dan Farhan semakin mendekat. Saat itu, Agam dan Jaka tengah dimandikan oleh sang nenek dengan diiringi tarian oleh penari yang baru saja mereka saksikan di lapangan tersebut. Dodi dan Farhan memaksa menerobos masuk ke kerumunan tersebut lalu menarik Jaka dan Agam untuk pergi menjauh. "Ayo, Jak, ayo, Gam, lari yang kencang," teriak Farhan. Anehnya, ketika Dodi menengok ke belakang tidak ada sama sekali yang mengejar mereka. Kerumunan orang tersebut hanya melihati saja dari kejauhan. Namun, bedanya, wajah mereka semua saat itu berubah menjadi begitu menyeramkan, penuh darah dan luka, bahkan ada yang matanya hampir copot. Dodi bergumam dalam hati, apakah itu wajah asli mereka? Apakah benar ini sarang jin yang banyak diperbincangkan itu? Sial, mereka terus berlari dan berlari sekencang-kencangnya hingga tiba di ujung hutan tersebut. "Akhirnya keluar juga kita dari hutan," ucap Dodi lega. "Sebentar, Dot. Jaka sama Agam mana?" kata Farhan kemudian. Mereka berdua tidak sadar bahwa sedari tadi Jaka dan Agam tidak ada bersama mereka. "Bagaimana ini, Han? Masa kita harus ke sana lagi?" kata Dodi. "Tapi bagaimana nasib Jaka sama Agam?" balas Farhan. "Ini jam berapa?" tanya Dodi. Farhan membuka ponselnya melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. "Kita tunggu sampai matahari terbit saja," saran Dodi. Farhan mengangguk. "Aku juga masih capek sekali," katanya. Duduklah Dodi dan Farhan di bawah sebuah pohon untuk meredakan penat yang mereka rasakan. Berlari sejauh 5 kilometer adalah ide buruk untuk jantung dua pemuda yang gemar merokok seperti mereka. Hingga saat fajar pun datang, langit gelap perlahan memudar digantikan terang yang datang secara perlahan menyelinap di antara rimbunnya pepohonan. Mereka berdua
sudah membulatkan tekad untuk kembali ke dalam hutan tersebut. Sebab sudah 2 jam, Jaka dan Agam tidak kunjung timbul. Mereka takut sesuatu yang lebih buruk terjadi kepada kedua temannya tersebut. Di dalam hutan, Dodi dan Farhan terus berusaha mencari keberadaan Jaka dan Agam. "Jaka! Agam!" teriak mereka berdua. Kurang lebih sudah 1 jam mereka mencari keberadaan Jaka dan Agam, namun nihil, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kedua temannya tersebut. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil bak yang melintas. Mereka kemudian melambaikan tangan memberi isyarat meminta bantuan. "Kenapa kalian ada di tengah hutan begini?" tanya sang supir dari mobil bak tersebut. "Bantu kami, Pak. Kami mohon bantu," ucap Farhan. Ia mulai terlihat pasrah. "Ada apa? Apa yang bisa saya bantu?" Sementara itu, jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Namun keberadaan Jaka dan Agam masih belum kunjung diketahui. Beberapa pikiran negatif kemudian hinggap di kepala Farhan dan Dodi, seperti apakah Jaka dan Agam dijadikan tumbal? Apakah Jaka dan Agam sudah mati dalam keadaan mengenaskan? Pikiran seperti itu terus merasuki kepala mereka berdua. Rasa pasrah yang kini hanya ada di dalam diri mereka. "Jadi, kalian di sini semalaman?" sang sopir terkejut setelah mendengar cerita yang dikemukakan Dodi dan Farhan. "Mohon maaf, tapi saya tidak bisa membantu kalian. Saya masih ada pekerjaan yang harus diurus. Semoga saja nasib baik menyertai teman kalian itu," sambung sang supir dan kemudian berlalu meninggalkan mereka berdua. Setelah mobil bak itu berlalu, tidak ada lagi kendaraan yang melintas. Kini hanya tinggal tersisa mereka berdua di dalam hutan yang sunyi tersebut. "Bagaimana ini, Dot? Bagaimana nasib mereka berdua?" ucap Farhan. "Seharusnya kita waktu itu sepakat buat tidak memilih perjalanan malam," sambungnya. Dodi hanya terdiam. Pikirannya benar-benar kacau pada saat itu. Dari kejauhan, terlihat sebuah sepeda motor tua yang berjalan pelan. Sepeda motor itu semakin dekat dan terus mendekat ke arah 2 anak muda yang tengah dilanda kekhawatiran tersebut. "Dot, An," suaranya lemas, hampir tidak berdaya. Ternyata itu adalah Agam yang diantar oleh penduduk sekitar. "Agam?" teriak Dodi. "Kamu baik-baik saja, Gam?" tanya Dodi kemudian. "Jaka, Dot. Tolongin Jaka. Jadi, tadi saya menemukan teman kalian ini tergeletak di sana. Saya tidak tega mau meninggalkan. Dari tadi dia terus memanggil-manggil nama Jaka. Saya bingung, jadi saya bawa saja dia," ucap warga sekitar yang menemukan keberadaan Agam. "Jaka di mana, Gam? Dia di mana?" tanya Farhan. Agam menggeleng, lalu kemudian menitikkan air mata. "Kalian tunggu sebentar di sini, biar saya cari bantuan. Sebelum mencari teman kalian, alangkah baiknya kalian beristirahat terlebih dahulu," ucap warga sekitar. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," balas Farhan. Warga sekitar itu pun pergi untuk mencari bala bantuan dari warga yang lain. Sementara itu, ketika menunggu warga sekitar itu kembali, Dodi terus menanyakan keberadaan Jaka kepada Agam yang sedari tadi tidak berhenti menangis. "Sebenarnya Jaka kemana, Gam? Kamu tadi bareng dia tidak?" tanya Dodi. Agam masih belum bersuara. Ia hanya menangis dan terus menangis ketika mendengar nama Jaka terus-menerus disebut. 1 jam kemudian, warga sekitar tersebut kembali menemui mereka. Ia membawa 2 temannya untuk memberikan tumpangan. Saat itu, mereka bertiga dibawa ke salah satu kediaman warga desa yang letaknya lumayan begitu jauh dari letak di mana hutan itu berada. Di sana mereka diceritakan bahwa keberadaan ribuan jin tersebut memang nyata adanya. Tidak ada desa di dalam hutan, apalagi kehidupan manusia. Hanya ini satu-satunya desa yang ada di sini. Kalau kalian melihat desa di dalam hutan tersebut, sudah dipastikan
Itu adalah desa para ruh lelembut yang ada di sana, ucap salah satu warga sekitar. Sebut saja namanya Agus. Agus mengungkapkan bahwa memang sering sekali banyak kejadian yang menimpa di tengah hutan tersebut, apalagi itu di malam hari. Dimulai dari melihat desa di tengah hutan, hingga melihat keramaian orang yang menyaksikan sebuah pentas tarian. Hal yang diceritakan Agus itu persis seperti apa yang mereka alami. Lantas, bagaimana dengan teman kami? Jaka masih di sana, ucap Farhan. Entah, biasanya jika ada yang hilang di hutan, ia akan ditemukan pada waktu 2-3 hari, jawab Agus. Dodi pasrah. Ia benar-benar tidak percaya hal ini akan menimpa mereka. Niat berlibur untuk melepaskan penat keempat mahasiswa tersebut menjelma menjadi tragedi yang begitu sulit diterima oleh nalar. Ini benar-benar sungguh di luar dugaan mereka. Esok harinya, setelah menginap di rumah warga, Dodi, Farhan, dan Agam memutuskan untuk kembali ke hutan tersebut. Mereka masih percaya bahwa Jaka ada di sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Meskipun beberapa warga sekitar mengucapkan bahwa tidak ada yang akan selamat ketika dinyatakan hilang dalam hutan tersebut. Apapun mitos yang beredar, saya masih percaya bahwa teman saya itu masih hidup. Saya mau mencarinya, ucap Dodi. Mohon maaf, kami tidak bisa bantu banyak. Semoga apa yang kalian katakan itu memang benar. Semoga saja teman kalian masih ada di sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Diantarlah mereka oleh warga sekitar menuju ke hutan tersebut. Setelah sampai, ketiga warga yang mengantar mereka kemudian pamit karena ada pekerjaan yang mesti mereka urus. Ingat selalu, Tuhan dalam setiap langkah yang kalian ambil. Sebelum pergi, warga sekitar tersebut memberi pesan kepada mereka bertiga. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ketiga sahabat tersebut masih terus berkutat di dalam hutan untuk mencari keberadaan satu sahabatnya yang hilang. Hingga kemudian, Farhan menyadari satu hal. Itu ketika mereka bertiga dihadapkan dengan sebuah pemandangan pohon besar yang tumbang. Sebentar, ini pohon besar yang waktu itu. Iya, aku masih ingat. Di dekat pohon tumbang ini adalah rumah si kakek, ucap Farhan. Wah, iya, aku juga masih ingat, timpal Dodi. Namun pada saat itu, tidak ada sama sekali rumah yang terbangun di dekat pohon tumbang tersebut. Hanya semak belukar tinggi yang terlihat oleh pandangan mereka. Jaka! Jaka! Mereka terus berteriak memanggil nama Jaka, berharap Jaka masih hidup dan mendengar panggilan dari mereka tersebut. Hingga kemudian, dari kejauhan, terdengar suara orang batuk. Itu Jaka, aku yakin itu pasti dia, kata Agam, dan kemudian berlari menuju ke sumber suara. Benar saja, suara batuk tersebut bersumber dari Jaka yang tersangkut di atas sebuah ranting pohon. Entah bagaimana bisa dia memanjat pohon sampai setinggi itu. Jaka, teriak Agam. Akhirnya kamu ketemu juga, Jak, sambungnya. Naik, Dot, bantuin Jaka, buruan, kata Farhan. Iya, sebentar. Aku bingung ini naiknya lewat mana, balas Dodi. Sudah, aku saja yang naik, kata Agam kemudian. Tidak, Agam, tidak apa-apa, biar aku saja. Kamu masih lemas begitu, timpal Dodi. Dodi berusaha untuk menaiki pohon tersebut hingga kemudian sampai di atas ranting tempat di mana Jaka tersangkut. Namun, saat lengan Dodi hendak meraih Jaka, tiba-tiba ranting tersebut patah, membuat mereka berdua terjatuh dari ketinggian kurang lebih 2 meter. Farhan tidak sempat menahan jatuhnya kedua sahabat tersebut. Itu berlangsung secara tiba-tiba dan terjadi begitu cepat. Jaka, Agam menghampiri Jaka yang terbaring lemah. Jaka meringkih, lalu menunjuk ke suatu tempat.
Keempat sahabat itu terus berjalan menyusuri semak belukar di dalam hutan tersebut sesuai dengan petunjuk Jaka. Hingga kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat di mana motor mereka berada. "Motorku," kata Dodi. Farhan menghela nafas lega. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat itu Farhan dan Agam yang mengambil alih kemudi sebab keadaan Dodi dan Jaka sangat tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor. Setelah sepeda motor menyala, mereka pun memulai perjalanan. Farhan melihat melalui kaca spion motor Dodi. Ia benar-benar melihat dengan jelas ada sosok seorang kakek tua semalam. Kakek tua yang membuat mereka terjebak di desa gaib tersebut. Sosok kakek tersebut tersenyum melihat ke arah mereka. Saat itu Farhan hanya bisa mengucap istighfar berulang kali dan mulai mengencangkan laju kendaraan yang ia tunggangi. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan, penuh drama dan mengerikan yang mereka alami. Dan itu merupakan pengalaman pertama kali dari keempat sahabat tersebut. Sampailah mereka ke titik nol di tempat di mana mereka memulai perjalanan. Di rumah Farhan, mereka melepaskan penat yang begitu berat dalam diri mereka. Perjalanan yang baru saja mereka lalui adalah sebuah perjalanan panjang yang sangat di luar dugaan mereka. Apalagi sekarang mereka tengah dibuat bingung dengan kondisi Jaka yang sedari tadi hanya diam, lemah, tidak berdaya. "Tidurin saja di kamarku," kata Farhan. Diboponglah Jaka oleh Agam menuju ke dalam kamar Farhan. "Kenapa ini, Dek?" tanya ibunya Farhan yang tengah berada di rumah pada saat itu. "Nanti aku ceritakan, Mah," balas Farhan. "Biar Mama buatkan teh hangat ya." "Makasih Tante, maaf merepotkan," kata Dodi kemudian. "Tidak apa-apa, tunggu ya." Setelah teh hangat itu dibuatkan oleh ibunya Farhan, Agam mencoba untuk memberi minum ke Jaka. Namun pada saat itu Jaka memuntahkannya kembali. Bahkan muntah Jaka sangat tidak karuan dan membuat semua orang merasa heran. Di dalam muntah Jaka tersebut terdapat sebuah rambut yang kusut dan panjang. Dodi mulai cemas. "Jak," sementara itu Agam masih dengan perasaan cengengnya. "Ini sebenarnya ada apa? Apa yang kalian alami?" Ibu Farhan mulai penasaran setelah menyaksikan pemandangan tersebut. Akhirnya Dodi mulai membeberkan semua yang mereka berempat alami kepada ibunya Farhan. Wanita berusia 40 tahunan tersebut terkejut setelah mendengar cerita yang Dodi kemukakan. "Ya Tuhan," katanya. "Coba Dek, kamu panggil Kiai Hasim. Siapa tahu dia bisa membantu," sambungnya. Tanpa penuh basa-basi, Farhan langsung bergegas menuju ke kediaman Kiai Hasim sesuai instruksi dari ibunya tersebut. Tidak lama, Farhan pun kembali dengan Kiai Hasim. "Pak Kiai, tolong bantu teman saya, Pak," kata Agam. Kiai Hasim menggelengkan kepalanya. "Saya bisa bantu, tapi..." "Kenapa, Pak? Apa yang dia alami?" tanya Dodi kemudian. "Inilah yang disebut sebagai raga sukma. Raganya berada di sini, tapi nyawanya sudah tidak ada," ujar Kiai Hasim. "Tapi Pak, waktu ketemu tadi dia masih batuk dan menunjukkan kami jalan," timpal Farhan. Kiai Hasim mulai mendeteksi tubuh Jaka. Ia memegang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. "Bagaimana Pak?" tanya Agam. "Kita berdoa saja. Semoga teman kalian ini masih diberi keselamatan oleh Tuhan," ucap Kiai Hasim. Agam mulai menitikkan air matanya lagi. Itu karena kedekatannya dengan Jaka yang bahkan sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. "Sebaiknya kalian kabari keluarganya Jaka. Kasihan, mereka pasti mencemaskan Jaka," saran Ibu Farhan. Saat itu Agam menelpon ibunya Jaka.
mengabari kabar anaknya yang tengah dalam keadaan memprihatinkan tersebut, juga mengabari keberadaan mereka kini. "Tante, kesana sekarang ya," ucap ibunya Jaka dalam telepon seraya menangis. 20 menit kemudian, ibu dan ayahnya Jaka tiba di kediaman Farhan. Di sana, Kiai Hasim mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kepada anak mereka tersebut. "Kita berdoa saja, meminta perlindungan kepada Tuhan, sebab kehidupan dan kematian adalah atas izin daripadanya," kata Kiai Hasim tersebut. Singkat cerita, ibu dan ayahnya Jaka kemudian membawa anaknya itu pulang. Ia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya Jaka yang tidak meninggalkan Jaka dalam keadaan sulit yang mereka alami tersebut. "Tidak tante, om, harusnya kami yang meminta maaf. Ini salah kami, karena niat liburan itu Jaka jadi seperti ini," kata Dodi. "Ini mungkin sudah jadi takdirnya. Tidak apa-apa, tidak usah disesali," balas ibu Jaka dengan sisa air mata di pipinya tersebut. "Kami pamit," ucap ayahnya Jaka. 3 hari setelah kejadian tersebut, Jaka dinyatakan meninggal dunia di kediamannya pada pukul 3 pagi. Dodi, Farhan, dan Agam terpukul mendengar kabar kepulangan Jaka. Mereka benar-benar sangat merasa bersalah, sebab mereka ada di posisi saat semua rentetan peristiwa itu terjadi. "Coba saja dulu aku setuju berangkat pagi. Sial, kenapa jadi begini?" batin Dodi. Pada pukul 5 pagi, setelah sholat subuh, mereka bertiga berkumpul di rumah duka untuk ikut melayat. Ini adalah momen yang paling mereka benci. Momen menyedihkan dari sebuah perpisahan untuk yang terakhir kali. Ditambah, hal yang sebelumnya mereka alami merupakan hal yang terjadi oleh sebab dari mereka sendiri. "Kami turut berduka tante, semoga Jaka tenang di sana," ucap Farhan. "Terima kasih Farhan, doain Jaka ya," jawab ibunya Jaka. Tangis pun tumpah ketika melihat Jaka dikebumikan. Perasaan yang benar-benar membuat hati Dodi, Farhan, dan Agam hancur. Melihat temannya dibalut oleh kain kafan dan ditutupi oleh tanah. "Jaka, maafkan aku Jak," kata Agam dengan sisa air mata di pipinya. "Maafkan aku Jak, maafkan," kata Dodi. "Jak, yang tenang di sana ya, maafkan aku selama ini," kata Farhan. 40 hari setelah kepulangan Jaka, Dodi, Farhan, dan Agam kembali bertemu setelah sekian lamanya. Ada perasaan yang masih mengganjal dalam benak mereka dan pikiran mereka. Bahkan, Dodi pun tidak pernah masuk kelas setelah kejadian tersebut. "Coba saja dulu kita tidak ke sana. Salahku sih ini, aku tidak bisa menahan Jaka. Kalaupun kita jadi ke sana harusnya kita berangkat pagi," kata Agam. "Sudah Gam, yang berlalu ya sudah. Sekarang kita sama-sama doakan yang terbaik buat Jaka," timpal Farhan. Sementara itu, Dodi hanya terdiam, sebab ia adalah yang paling tua dari ketiga temannya yang lain. Ia merasa harusnya ia yang menjadi pembimbing dalam persahabatan mereka tersebut. Ia pun merasa bahwa kejadian itu terjadi atas kesalahannya yang tidak bisa menahan dan mengatur siasat pemberangkatan berlibur tersebut. Sehingga kejadian yang tidak diduga tersebut pun kemudian mereka alami. Harusnya memang aku yang harus bertanggung jawab atas ini semua. Ini salahku yang tidak bisa menjaga kalian, batin Dodi.